Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah fasal yang menerangkan tentang perkara-perkara yang wajib dilakukan terhadap mayit yang terdapat dalam kitab Matan Takrib karya Syekh Habib Syuja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah fasal wa yalzamu dan wajib fil mayyiti di dalam mayit arba'atu asya'a, apa empat beberapa perkara. Husluhu, rupanya memandikan mayit, wa takfinuhu, dan mengkafani mayit, wa sholatu, dan sholat alaihi, atas mayit, wa dafnuhu, dan menguburkan mayit. Jadi, perkara-perkara yang wajib dilakukan terhadap mayit itu ada empat. Yang pertama, memandikan mayit. Yang kedua, mengkafani mayit. Yang ketiga, mensolati mayit. Dan yang terakhir, menguburkan mayit. Para ulama bersepakat bahwa hukum untuk melakukan empat perkara ini adalah fardu kifayah. Wasnani, adapun dua mayit, la yuksalani, ialah tidak dimandikan siapa isnani, wala yusola, dan tidak disolati, alaihima, apa atas keduanya isnani, asyahidu, rupanya orang yang mati syahid, fi ma'rakatil musyrikina, di dalam memerangi orang-orang musyrik, wasiktu, dan jarinnya gugur, alladhi, yang lam yastahilla, yang tidak menangis siapa alladhi, sorihon, seraya menjerit. Jadi ada dua jenis mayit yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati, yakni yang pertama, jenazah yang mati sebab perang melawan orang-orang musyrik, yakni orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua, janin yang gugur dan tidak sempat menangis dan menjerit ketika dilahirkan. Maka kedua jenazah itu tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Keduanya hanya perlu dikafani dan dikuburkan. Wa yusalu, dan dimandikan al-mayyitu, siapa mayit, iksron, dengan bilangan ganjil. Wa yakunu, dan ada fi awali waslihi, ialah di awal basuhannya mayit, sidrun, apa daun bidara. Wa fi akhirihi, dan di akhir basuhannya mayit, syai'un, apa sesuatu, min kafurin, nyatanya dari kapur barus. Tata cara memandikan jenazah, yakni jenazah disiram dengan beberapa kali siraman yang berjumlah ganjil. Jadi bisa 5, 7, dan seterusnya. Di mana pada basuhan pertama air itu dicampur dengan daun bidara, dan pada basuhan terakhir dicampur dengan sedikit kapur barus. Wayukafanu, dan dikafani siapa mayit, fi salasi aswabin, di dalam 3 beberapa potong kain, bidin, yang berwarna putih. Laisa, yang tidak ada, fiha, ialah dalam salah satu aswab, komisun, apa gamis atau baju kurung, wala imamatun, dan tidak pula imamah atau surban. Kemudian untuk mengkafani mayit itu dikafani menggunakan 3 potong kain, yakni kain yang berwarna putih dan bukan berupa gamis atau baju kurung, dan bukan pula berupa imamah atau surban. Wayukab biru, dan bertakbir siapa musolli alaihi, atas mayit, arba'a takbiratin, dengan 4 beberapa kali takbir. Yaqra'u, membaca siapa musolli Al-Fatihata, terhadap surat Al-Fatihah, ba'dal ula, di setelah takbir yang pertama. Wa yusolli, dan membaca sholawat siapa musolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da saniyati, di setelah takbir yang kedua. Wa yad'u, dan berdoa siapa musolli lil mayiti, bagi mayit, ba'da salisati, di setelah takbir yang ketiga. Fa yaqulu, maka berkata siapa musolli, Allahumma inna hadha abduka wa ibnu abdaika, kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha, wa mahbiyuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri, wa ma huwa latihi lana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, wa anna muhammadan abduka wa rasuluka, wa anta alamu bihi minna, Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi, wa asbaha fakiran ila rahmatika, wa anta waliyun min azabihi, وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك
ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa adzabahu wafsah lahu fi qabrihi wajafil arda an jambaihi walaqihi birahmatikal amna min adzabika hatta tab'atsahu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa yaqulu, dan kemudian berkata siapa musalli fi rabi'ati di dalam takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ufir lana wa lahu. Wa yusallimu, dan membaca salam siapa musalli ba'da rabi'ati di setelah takbir yang keempat. Jadi tata cara sholat jenazah yakni seseorang yang melaksanakan sholat jenazah itu melakukan sholat jenazah dengan takbir 4 kali, di mana setelah takbir pertama orang yang sholat itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah takbir yang kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah takbir ketiga membaca doa bagi mayit sebagaimana yang telah saya bacakan tadi. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ufir lana wa lahu. Kemudian setelah takbir keempat membaca salam untuk mengakhiri sholat jenazah. Jadi di dalam sholat jenazah ini tidak ada ruku dan tidak ada pula sujud. Wa yudfanu, dan dikuburkan siapa mayit fi lahdin di dalam liang lahat mustaqbilal kiblati seraya menghadap kiblat. Wa yusallu, dan dikeluarkan siapa mayit min kibali roksihi dari arah kepalanya mayit birifkin dengan perlahan. Wa yaqulu, dan berkata siapa alladhi, siapa orang yulhiduhu yang meletakkan ke liang lahat, siapa alladhi terhadap mayit bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupanya perkataan bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yutja'u, dan dibaringkan siapa mayit fil qabri dalam kuburan ba'da ayu ammaqo di setelah digali apa kuburan qomatan dengan setinggi orang yang berdiri wa bastotan dan lambaian tangan. Wa yusattahu, dan diratakan al-qabru apa kuburan wala yubna, dan tidak dibangun alaihi apa atas kuburan wala yujassasu, dan tidak ditembok atau diplester apa kuburan. Jadi untuk tata cara menguburkan jenazah, jenazah itu hendaknya dikuburkan dalam liang lahat. Liang lahat adalah liang yang dibuat di tepi bawah liang dan menghadap ke arah kiblat. Menguburkan dalam liang lahat ini hukumnya sunnah. Kemudian jenazah diangkat secara perlahan dari posisi kepalanya, dan orang yang meletakkan jenazah itu hendaknya sembari membaca Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenazah dibaringkan dalam kuburan yang sebelumnya telah digali dengan setinggi orang yang berdiri sambil melambaikan tangannya ke atas, sekitar 2 meter. Kemudian kuburan itu diratakan dengan tanah yang ada di sekitarnya, dan kuburan itu tidak boleh dibangun sebuah bangunan di atasnya, dan tidak boleh pula diplester atau ditembok. Dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh memplester kuburan atau memberi tembok pada kuburan dan tidak boleh membuat bangunan di atas kuburan itu berdasarkan hadis riwayat Muslim yang berbunyi an Jabirin radhiyallahu an qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuqada alaihi wa ayyubna alaihi. Jadi dari Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membuat tembok pada kuburan, duduk di atasnya, dan membuat bangunan di atas kuburan tersebut. Berdasarkan hadis ini dapat disimpulkan bahwasanya Rasulullah melarang untuk membuat tembok pada kuburan, yakni dalam istilah Jawa disebut mengkijing, apalagi sampai memberikan marmer atau keramik pada kuburan. Hal ini hukumnya haram karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW dan termasuk menyia-nyiakan harta yang juga dilarang oleh agama. Wala ba'sa, dan tidak ada masalah ialah maujud bil bukai dengan menangisi alal mayiti atas mayit min ghairi nauhin dari tanpa meraung-raung wala syakki saubin dan tanpa merobek pakaian.
Jadi hukumnya tidak apa-apa untuk menangisi kepergian mayit, asalkan tidak sampai meraung-raung dan tidak sampai merobek pakaian, yakni lengan atau kerah baju. Maksud dari nauh di sini adalah segala macam perbuatan dan perkataan yang menunjukkan bahwa keputusasaan dan tidak terima pada takdir Allah, yakni dengan menampar pipi atau merobek pakaian. Wa yu'azza dan ditakziai ahluhu, siapa keluarganya mayit, ila salasati ayyamin, sampai 3 beberapa hari, min dafnihi, dari penguburannya mayit. Keluarganya mayit hendaknya ditakziai sampai 3 hari setelah penguburannya mayit. Hal ini bertujuan untuk menghibur sang keluarga mayit dan untuk memberi kesabaran pada keluarga mayit. Wala yudfanu, dan tidak dikuburkan, isnani, siapa 2 mayit, fi kubrin, dalam satu kuburan, illa lihajatin, kecuali karena hajat atau kebutuhan. Jadi tidak boleh menguburkan 2 mayit atau lebih dalam satu kuburan, kecuali karena ada hajat atau kebutuhan, seperti sempitnya lahan dan banyaknya orang yang mati. Sahabat-sahabat santri yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus kajian kitab di channel MP Kismuris. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya.